Baik, topik selanjutnya kita akan membahas mengenai penampang kolom dengan keruntuhan seimbang. Kita lihat penampang kolom seperti ini. Beberapa notasi, dimensi kita sudah kenal. Ada B lebar balok, H tinggi total kolom, tinggi efektif kolom, dari serat tekan ke as tulangan tarik. Kemudian beberapa notasi yang baru, yaitu di double accent, dari tulangan tarik sampai ke pusat berat plastis, ya, yang biasanya ini disebut dengan pusat berat elastis atau center of gravity, ya, karena pada dasarnya jumlah tulangan pada kolom itu simetris, ya. Kemudian D aksen adalah besaran dari serat tekan terluar sampai dengan as tulangan tekan. Kemudian gaya P kita asumsikan bekerja pada suatu titik di sini dengan eksentrisitas sebesar E, ya, terhadap center plastis, dan punya eksentrisitas E aksen terhadap tulangan tarik. Kemudian ini adalah diagram regangan pada kolom, di mana regangan pada beton yaitu mencapai maksimum 0,003, dan ini adalah regangan pada tulangan tekan atau epsilon aksen S. Ini adalah tinggi sumbu netral, ya, pada kondisi seimbang maka disebut dipendekkan notasinya dengan CB atau C balance. Kemudian ini adalah regangan yang terjadi pada tulangan tarik. Nah, kita asumsikan regangan tulangan tarik sudah mencapai regangan lelehnya atau epsilon Y. Ini adalah blok tegangan pada beton. Ini adalah gaya PN yang sama dengan PB atau P balance. Ini adalah blok tegangan Whitney, ya, 0,85 FC prime dengan tinggi A kecil, ya, di mana pada kondisi balance maka kita namakan A balance. Kemudian CS atau resultan gaya tekan pada tulangan AS aksen, nilainya adalah HS aksen dikali F yield. Atau misalkan nilai FY atau tulangan tekan belum luluh dan belum mencapai F yield, bisa jadi CS sama dengan AS aksen dikali dengan FS aksen yang rumusnya seperti di bawah ini. Nah, tapi kalau sudah luluh bisa langsung memakai AS aksen dikali F yield. Kemudian ini adalah resultan gaya tekan pada beton yang diperoleh dengan 0,85 FC prime dikali AB atau A balance, ya, dikali lebar penampang balok atau B. Kemudian ini adalah resultan gaya tarik pada tulangan tarik, yaitu T besar sama dengan AS dikali FY. Nilai CB bisa kita cari dengan rumus demikian dengan perbandingan segitiga, ya. Jadi CB sama dengan 600 dibagi 600 tambah FY dikali D. Dan ini pernah kita juga jumpai pada analisis penampang balok pada kondisi seimbang. Nah, kalau kita sudah dapat C balance, kita dapat menentukan A balance, yaitu beta 1 dikali CB. CB kita substitusikan dari persamaan ini, ya. Jadi menghasilkan 600 dibagi 600 tambah FY kali beta 1 kali D. Kemudian kita menganut prinsip keseimbangan horizontal, ya, di mana sigma H sama dengan 0. Nah, yaitu di mana PB kita asumsikan arahnya ke kanan, yaitu positif. PB dikurangi CS dikurangi dengan CC, kemudian ditambah dengan T, ya. Ya, karena prinsip keseimbangan, maka semua gaya ini harus sama dengan 0. Dan kita substitusikan nilai CC, T, dan CS ke dalam persamaan ini. Kemudian kita samakan dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai PB. Nah, sehingga persamaannya adalah PB sama dengan 0,85 FC aksen AB kali B dan seterusnya, ya. Kemudian kalau kita ambil dan sudah menghitung AB, ya, maka praktis nilai PB bisa kita tentukan atau kita hitung. F aksen S kita dapat tentukan berdasarkan nilai AB. Kemudian jika kita mengambil jumlahan momen terhadap pusat berat plastis,
ya. Kalau terhadap garis pusat berat plastis seperti diagram, maka ditemukan persamaan seperti berikut, yaitu PB dikali EB sama dengan CC dikali D dikurang A per 2 dikurang D double aksen. Ya, D double aksen adalah dari bawah ya menuju pusat titik netral, ditambah CS dikali D dikurang D aksen dikurangi D double aksen ditambah TD double aksen. Nah, kita substitusikan nilai-nilainya. CC ke dalam persamaan ini, CS ke dalam kurung ini, kemudian nah sehingga kalau kita bisa menghitung nilai PB dikali EB, ya, ini adalah moment balance. Sehingga dengan menghitung moment balance, kita bisa menghitung eksentrisitas yang terjadi pada kondisi balance. Nah, contoh, kita lihat contoh bagaimana cara menghitung beban pada kondisi seimbang. Di mana penampang balok yang terjadi adalah dengan lebar kolomnya 350, tinggi 550, kemudian D 485 mm, D aksen 65 mm, kemudian ya serat tinggi adalah 275 mm, jarak dari AS ke pusat berat plastis itu D double aksen adalah 210. Nah, kita diminta untuk menghitung gaya tekan pada kondisi seimbang atau PB. Maka kita tentukan pula eksentrisitas dan moment pada kondisi seimbang EB dan MB, di mana FC prime 27,5 megapascal, ya. Nah, kalau seperti gambar dapat terjadi kalau kita sudah menghitung nilai CC, CS dan T. Nah, penampang dapat kita gambarkan kembali. Pertama-tama kita hitung dulu epsilon yield. Ya, yield dibagi ES yaitu 400, ES 200.000. Jadinya didapat epsilon yield adalah 0,002. Kemudian kita hitung C balance, di mana rumus yang awal tadi ya 600 dibagi 600 plus F yield dikali D. D-nya kita sudah ketahui 485, maka kita dapatkan 291 mm. Dengan diketahui CB, maka kita bisa menghitung AB atau A balance, yaitu beta 1 dikali CB. Karena mutu beton kita 27,5, maka beta 1-nya adalah 0,85. CB 291, maka A balance 247,35. Nah, yang tergambar di awal tadi CB-nya adalah 291. Kemudian A balance adalah 247,55. Kemudian kita cek keluluhan daripada tulangan tekat, apakah sudah mencapai F yield atau belum. Jadi kita hitung dulu F aksen S, ya. Jadi rumus F aksen S tadi di awal sudah kita sampaikan. Nah, dengan rumus ini kita cek, yaitu 600 dikali CB kurang D aksen per CB. CB kita dapatkan 291, D aksen adalah 65. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, maka dihasilkan F aksen S adalah 465,98 MPa. Berarti tulangan tekan sudah melampaui F yield. Nah, jadi saat kita menghitung nilai CS harus substitusi sebesar F yield. Ya. Kita hitung CC, CS, dan T. CC 0,85 FC prime AB kali B, ya, kita substitusikan ke dalam, ya. Setelah kita substitusikan, nah, maka akan didapatkan nilai sebesar 2.023.632,19 Newton. Kemudian nilai T adalah AS kali F yield, yaitu 4 tulangan kita dikalikan luas 1 tulangan, digunakan diameter 29 ya, kemudian dikali F yield-nya 400, didapatlah 1.056.000 Newton. Kita juga bisa menghitung CS, yaitu AS aksen, ya, sama 4 kali luas tulangan. F aksen S sudah melampaui F yield, maka kita asumsikan sama dengan F yield, yaitu 400
dikurangi 0,85 dikali FC prime 27,5. Maka didapatkan CS. Maka kita bisa menghitung nilai P balance, yaitu CC ditambah CS dikurang T. Didapatkan PB 1.961.922,19. Nah, kita hitung moment balance pakai rumus ini yang sudah kita sampaikan. Maka setelah kita substitusikan, di sini adalah CC, ini adalah CS, AS kali F yield adalah T, ya. Kita substitusikan. Jadi kita sudah menghitung tadi CS 994, AS kali F yield juga sudah kita hitung. Kemudian CC juga sudah kita hitung. Maka tinggal kita nilainya ke pusat berat, ya. Nah, setelah kita hitung moment balance, maka didapat 736.787,41,15 Newton milimeter. Nah, selanjutnya, karena kita sudah punya moment balance dan P balance, maka bisa kita menghitung E balance sama dengan M balance per P balance. Maka didapat eksentrisitas pada kondisi seimbang adalah 375,54 mm. Ya. Nah, setelah kita hitung E balance kita dapatkan, maka kita hitung rho PB dan V MPB, ya. Kita memakai V-nya sebesar 0,65, ya. Karena kondisinya asumsi non spiral, ya. Dengan kondisi seimbang diambil 0,65. Jadi 0,65 dikali nilai PB yang kita hitung tadi 1.961, jadinya PB kita 1.275.249,42 Newton, ya, jadikan kilonewton. Dan di MB juga demikian, ya, kita dapatkan 736.787 sekian-sekian, dan kita dapatkan nilai VMB sebesar ini.